Iya, soalnya Filipina itu tahu ngomongnya pakai bahasa Melayu. Iya benar. Ngomongin bahasa Melayu, bukannya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu? Iya, sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang dipilih karena bahasa Melayu menjadi lingua franca. Nah, aku tuh penasaran teman-teman, apa sih maksud dari lingua franca itu? Setahu lingua franca itu bahasa perantara. Jadi kayak bahasa yang dipakai sama orang-orang dari latar belakang yang beda buat komunikasi. Kalau di Nusantara waktu itu ya bahasa Melayu. Nah iya, dan menurutku bahasa Melayu banyak dimanfaatkan karena sederhana dan mudah untuk dipelajari. Jadi dulu banyak pedagang yang menggunakan bahasa Melayu itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai daerah. Betul tuh. Terus dari situ kan bahasa Melayu berkembang dari bahasa Indonesia yang resmi dipakai sejak Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita udah punya bahasa yang lebih luas jangkauannya dan kayak kosakata baru. Iya ya, bahasa Indonesia itu terus berkembang, apalagi di era globalisasi seperti sekarang. Nah, ngomongin soal globalisasi, menurut kalian dampak negatifnya buat bahasa Indonesia itu apa? Kalau menurut pandangan aku ya, globalisasi itu membuat kita sering mencampur adukan bahasa. Misalnya di media sosial banyak yang pakai kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris seperti feeling, vibes, atau by the way. Padahal kan ada kata dalam bahasa Indonesianya. Setuju banget, bahkan ada iklan di Indonesia banyak yang pakai bahasa Inggris semua. Jadi kayak kita nggak bangga lagi sama bahasa kita sendiri. Itu saja sih. Tapi aku lihat sisi positifnya, karena globalisasi, bahasa Indonesia lebih dikenal di luar negeri. Banyak loh orang asing yang mulai belajar bahasa Indonesia. Iya, ada positif dan negatifnya. Kalau soal bahasa daerah bagaimana? Menurut kalian dengan adanya globalisasi ini makin membuat bahasa daerah kita semakin hilang atau justru malah jadi makin dikenal? Kalau menurutku generasi muda sekarang jarang banget menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Jadi takutnya pelan-pelan bahasa daerah kita sendiri itu hilang. Tapi sekarang kan banyak juga konten digital yang menggunakan bahasa daerah. Di TikTok atau di YouTube misalnya banyak yang menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Makassar atau Ambon. Itu menurutku peluang bagus sih. Setuju. Jadi sebenarnya globalisasi itu kayak pisau bermata dua. Kalau kita nggak lestarikan bahasa daerah, ya akan tenggelam. Tapi kalau kita manfaatkan, maka bisa bikin lebih dikenal. Oke, jadi kesimpulannya bahasa Indonesia itu terus berkembang dan globalisasi bisa jadi tantangan sekaligus peluang. Yang penting kita tetap bangga dan jaga identitas bahasa kita.